apa dievaluasi lagi. Ini maksud Titian untuk kita semua, untuk Titian semua. Ini termasuk juga tabuh iringan akan Titian kita nanti. Bagaimana sepatutnya mengiringi drama tadi pertopengan, tabuhnya bagaimana? Oke, nanti akan Titian informasikan besok. Ada beberapa hal kalau yang sampaikan satu persatu dari nomor 1 sampai nomor 19 ini bagus juga, tapi menyangkut keterbatasan waktu sore hari ini, maka yang secara global saja. Secara global. Yang pertama, ampun meninggi langsung saja. Yang pertama, bagaimana kita memahami atau boleh atur puniki para peserta agar memahami daripada tapel mategeling, tapel penasar mategeling, agar dipahami bagaimana suara, bagaimana gerakan, bagaimana gaya ketika berjalan. Itu tidak persilahkan dipahami dan dikoreksi, introspeksi diri masing-masing, mungkin di mana kekurangannya belum terisi atau sudah. Kemudian teman daripada tapel penasar pilihan yaitu tapel degelingan bagaimana, itu silakan dipahami. Banyak yang lihat, maaf ini yang mewakili Dewan Juri, banyak yang lihat para peserta masih belum mengisi daripada kebutuhan tapel mate deling. Seperti suara masih lemah, gerakan masih boleh dikatakan lemah juga. Ciri khas dari gerak-gerak tapel degelingan belum nampak semuanya, baru keluar tangannya empal. Padahal para peserta yang yakin sudah mengikuti dasar-dasar daripada tari. Ini karakter mata deling, kalau boleh tidak katakan sangat sulit. Materinya sangat sulit sekali ini. Mata degeling, tidak ada tangan sampai ambrol, tangan diangkat seperti ini. Ini mata deling. Kalau mata yang langsung punika kan agak penasar manisan. Manis, bukan penasar manisan, ya penasar manis. Beda juga penasar mau pulas, itu beda lagi. Bisa halus sedikit. Niki mata deling. Kemudian wacana atau antawacana daripada penasar deling puniki lebih banyak atau hampir seluruhnya ke makna filsafat atau merujuk ke inti daripada cerita. Walaupun ada lelucon sedikit, tapi jangan dibanyakkan leluconnya, karena ini mata deling sudah menunjukkan bahwa ini betapa seriusnya sebuah cerita. Didasari esensinya adalah gerakan, kemudian suara los ya dengan kekuatan. Banyak yang dengar dari kemarin sampai sekarang suara atau nada ketika teman di belakang langse itu tidak sesuai dengan nada gamelan alias fals atau belum. Banyak begitu. Dan ada juga yang beberapa pas, bahkan bagus sesuai dengan yang diinginkan oleh kriteria. Dalam hal ini kita menuju ke kriteria bersama-sama. Kriterianya seperti ini. Titian sebagai Dewan Juri mengikuti juga kriteria. Para peserta juga mengikuti kriteria. Kalau kriteria ini diindahkan secara bersama-sama, pasti ke napi yang ditampilkan pasti ke diisi. Kemudian tinggal mencari nilai-nilai isi yang ditampilkan itu, nilai-nilai isinya. Ketika dialog, ini yang terpenting menurut Titian puniki dalam drama tari topeng, dialog ini menjadi acuan untuk memperjelas cerita itu, agar jangan inti daripada cerita. Sebab cerita ini kan semua para peserta sudah tahu. Titian selalu ingatkan dalam catatan pribadi Titian puniki, wenten catatannya lengkap. Bagi peserta yang belum tahu akan
kekurangannya atau masih belum puas tentang juara ataupun belum juara pun masih belum puas, silahkan tanya yang catatannya ada. Nih, walaupun secara ringkas tidak catat, tapi per kalimat itu sudah mewakili daripada tiap-tiap gerakan, mewakili tiap-tiap cerita, mewakili tiap-tiap karakter, mewakili tiap-tiap penokohan, mewakili tiap-tiap ekspresi minimalis. Misalnya penasar baru di belakang panggung atau di belakang lansir itu suaranya sudah pas, tapi berikutnya fals. Ini adalah dasar daripada penari topeng. Apalagi bentuk tapelnya tapel kedeling, fals lagi, kurang nilainya. Padahal sudah pas. Sampai keluar maksud tiang tangan tinggi. Bungkung, dada tidak dibusungkan. Tiang uli cenik numenya ampun naper dan pentas tapel mata kedeling kak nik bertong. Ampun naper kan itu ya dari yang inginkan. Tapi dia tanya kepada juri yang lainnya sama juga. Kata dia ternyata sama. Beliau itu seniornya yang barangkali Gusti Sweto dan Bapak Gusti Sudarto. Beliau juga menganggap seperti itu. Kok tidak ada pejalan penasar makel kedeling? Beliau bilang begitu. Yang kata juga udah. Kok tidak ada gaya bahasa tapel kedeling, gerakan makel kedeling? Kok tidak ada? Hanya tapelnya saja dipakai, sedangkan gerakan dan keluar suaranya ya sama seperti penasar yang lainnya. Kemudian wijilnya juga begitu. Wijilnya hampir sama gerakannya dengan penasar. Tembangnya juga mirip-mirip dengan penasar. Nah, di sini kita perlu mencari pemahaman agar berbeda. Suara penasar rendah seperti itu, misalnya 5 atau 7, suara wijil ditinggikan lagi supaya ada beda. Walaupun kata-katanya itu, yang penting suaranya beda atau digelengkan. Wijil itu datang, aduh masuk. Wijilnya kan beda. Nanti ngeliatnya berarti pada waktu wijil suara. Biar enggak warung tidak melihat pun, itu wijil. Dengan bukti suara beda. Kemudian, nah ini lagi dalam penilaian Tiang melihat penasarnya bagus, wijilnya down. Penasar wijil bagus, dalamnya down. Penasar wijil, penasar pilihan, penasar cenian, dalam bagus, dialognya down. Penasar pilihan, penasar cenian, dalam bagus, dialog bagus, tembangnya down. Banyak hal ini menyangkut penilaian. Tidak ada juaranya penasar saja, tidak. Niki 3 karakter ini dimainkan oleh 2 orang. Sangat berat, materi yang sangat berat. Begitu juga iringan tabuhnya. Kalau tabuh iringan untuk topeng kedelingan, nadanya low. Niko penasar tidak, niko manis niko, penasar manis niko. Manis niko. Ya nek kedelingan. Tempurnya seperti ampulo, pekat sabe gumun berpasangan dengan bapak saking belak batu Pak Rindo. Luar biasa. Itu saat wijilnya datang diberikan porsi menebang wijilnya dengan tatanan tempur.
Itu nhập gom nó lần to nó dài. Ada juga agam wijil mirip dengan penasar. Ada juga seperti itu. Nah, lantas loh, wijilnya siapa ya? Untung pakai tabel yang berbeda. Kalau tidak sama gitu. Nah, ini dipahami secara bersama. Mungkin yang lainnya ada beberapa juga. Ini gerak. Kalau tari dalam ini kan beriring ini. Beriring ini memang kesannya cepat, tapi kalau gerakannya sedikit dan mantap akan kelihatan lengkap, akan kelihatan lengkap. Ada juga memang bagus ngedengan bancangan, pantauan isi bancangan, gonyer, tapi pas terus gonyer, cara-cara bisa lagu udah gonyer terus gonyer, padahal tari gerakannya bagus. Adi isi gonyer, betik, bok gitu. Padahal terus nyanyi ada dong, mikro dalam. Ada yang dalamnya bagus, ya, wow, mikro bagus sekali. Setelah turun, aduh, meserol mikro. Kasihan. Sebagian besar ketika dalamnya muncul dari ketika masih duduk sampai turun, tanda dari penasar hampir tidak ada. Jikalaupun ada, itu suaranya rendah. Jikalaupun masih ada. Bahkan ini tanda lebih baik banyak diperbanyak tanda. Ada pemeran penasar, tokoh penasar tadi ketika berucap bisa nada tinggi sampai nada nah pun bisa. Nah, lantas pertanyaannya kenapa tidak ditandakan dalamnya? Kasihan, suwung nih kalau dalamnya. Emangnya buri suwung? Kan gitu. Nah, sebelum medal dalam, penasar wijil nanya menginformasikan atau berdialog tentang kemegahan buri, bahwa ide Sri Haji menghasilkan ya Wijaya Tanu. Ada yang tidak lengkap cara pengucapan nama-nama. Ada yang mau batin. Lebih banyak yang dengar dalam. Dalam ini kan satu aja di Semarang, gel kan begitu. Dalam. Kalau ini udah dua ya mungkin begitu supaya beda lagi. Ini mengenai etika pengucapan nama dan gelar. Karena yang lainnya adalah pebapih, yang lainnya adalah cokor, idol kan tapi satu aja, yang lainnya cokor, idol. Nah, berarti kan tentang etika pengucapan agar kedepannya bagi generasi selanjutnya, baik dari kita yang sedang betul ini tentang hal-hal Ramadan topeng, untuk selanjutnya diinformasikan. Pangkat kalian itu bukan maksud yang mencari panggung, mencari nama, bukan. Kebetulan aja posisi dia gitu, kebetulan silo ini bisa dipindahan gitu kan. Hanya kebetulan dia ada menilai mengarang-arang yang diberi nilai. Yang memberi nilai adalah hanya 3 orang. Selanjutnya nilai yang istimewa adalah masyarakat penonton. Itu nilai istimewa. Karena materinya banyak sekali ini, penasar mata bedeling, kemudian wijil, kemudian dalam, kemudian dialog, kemudian ekspresi, kemudian gerak. Materinya sangat berat, dia harapkan juga para peserta latihan lebih berat lagi, 10 kali lipat beratnya. Keringat yang dulu waktu latihan jam 5 pagi sudah di batuan, di Jimat, belum dijam latihan dari baris ke rumah, berturun di motor, mapal, sampai ke kawan. Kalian tadi kopi langsung ya, sekitar tahun 82-83 terus mapal sampai yang link, tadi kenyam, sudah rasa sakit dikit. Ampun, itu luar biasa. Berusaha yang menggodok diri baris. Selesai latihan baris, ya pengen latihan jauhnya tadi jauh kan. Terus begitu
jungkir balik pengen. Jadi jangan, tidak hanya untuk lomba, tidak, untuk diri sendiri kemudian diturunkan ke adik-adik generasi berikutnya. Seperti itu yang lihat tadi dari kemarin sampai terakhir tadi, banyak kecolongan. Satu dasarnya adalah memahami nada daripada gamelan, itu dasarnya dulu yang mohon. Kalau suara pertama sudah cocok dengan suara gamelan, selanjutnya apakah pengandaian, apakah perkawin, apakah serojo, apakah dan lain sebagainya, pengandaian yang singkat itu bisa. Kadang-kadang apa yang ditemankan oleh penasaran wijil, teman Nabi ini kan lagi apa kader sing jelas nada. Beliau yang komit dengan teman pun teman apa itu dia, apalagi dia hanya biasa melihat, oh bahwa ini cocok, ini belum, ini cocok, ini belum. Kalau dibicarakan mengenai hal-hal terkait sekali mungkin cukup lama ini. Nah, secara garis besarnya seperti itu. Ampura yang dengan uang atau bidang, uang pada pelaksanaan bidang, wantah puniki angin evaluasi dalam dunia perkopengan agar dunia perkopengan semakin lestari dengan diawali dari desa Batuan yang kita cintai ini menjadi kebanggaan bagi desa Batuan karena sekolah dan seluruh Bali, dan ini menjadikan acuan seluruh bagi generasi seluruh Bali, karena ini pesertanya seluruh Bali. Karena ini pesertanya seluruh Bali, dia mengarahkan gaya masing-masing. Dia tanya kepada dia, pilih dalam Arsa Wijaya sama, boleh gaya masing-masing, boleh. Kalau boleh, kenapa anak yang peserta di luar Gianyar tidak menunjukkan gaya masing-masing? Kalau ingin menunjukkan gaya masing-masing, kuatkan itu, jelaskan maksud gerakan, kuatkan maksud pilih, agar itu jelas dilihat, oh ini gaya Badung, ini gaya Tabanan, ini gaya Bungku. Untuk menjadikan sebuah gaya itu yang kuat, dikuatkan dulu gerakan yang Anda tampilkan. Menjadilah gaya Anda sendiri seperti itu. Nah dari kemudian mungkin biar tidak banyak lebar, berarti secara garis besarnya sudah tidak informasikan mengenai apa dan bagaimana penampilan daripada peserta dalam lomba drama tari topeng berpasangan. Oke. Nah sekarang menuju ke juara. Kemudian juara 2 total nilai 3.335 jatuh pada bukan jatuh, dimenangkan oleh nomor undi 11. Siapa nomor 11 dari mana? Juara 4 nomor undi 9 saking Dijo atau Dilo? Saking Dijo. Gianyar. Oke, kalian buat. Yang juara 3 nomor undi 10 ini saking Dijo. Juara 2 nomor undi 11 saking Dijo ini. Juara 1 total nilai 3.441 dimenangkan oleh nomor undi 18. Dari mana dia pengen dari mana? Weh, kena tepuk tangan undi hijau. Oh ada hukum, ada benar. Oh, oke. Oh berarti ini nomor kan? Mogi Prasido puniki anggen sesuluh kita kalau mengentaskan drama tari topeng. Dumogi drama tari topeng puniki memadiantar dan dilanjutkan oleh generasi seterusnya. Karena kita punya Nabi Bapak Nabi Jimat yang hormati ini semua sampun Prasido hadir ini dari kemarin sampai sekarang luar biasa. Ikan saya dan terharu di channel ini. Dumogi tapi yang para diri sampaikan memiliki sesuai dengan harapan kita semua.
Ini yang saya pada orang Santi Om Santi. Di tempat acara karena akan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah pada saat pembukaan pameran lukisan dan topeng. Komunitas Batu Langon dan mungkin memiliki kepentingan lain karena akan dilanjutkan dengan acara pembukaan pameran lukisan dan topeng.